lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace, 'cause I am yours and you are mine. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, Jemaat GBI Jelambar Timur. Hari ini kita bersuka cita dan mengucap syukur bahwa sungguh kita telah melihat penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Hari ini mari kita buka hati kita angkat hati kita di hadapan Tuhan. Biarlah naik puji-pujian dan penyembahan kita kepada Allah yang hidup. Mari kita satukan hati kita berdoa. Pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Kami membawa setiap kerinduan hati kami. Kami membawa ucapan syukur kami. Karena kami sudah melihat, merasakan, dan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu hari ini Allah, hati kami limpah dengan ucapan syukur. Dan kami rindu untuk menaikkan pujian kami. Mempersembahkan penyembahan kami yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang siap beribadah, mari kita sama-sama katakan, amin. Haleluya. Pujilah Tuhan di tempat kudusnya. Pujilah karena kebaikannya dan rahmatnya selalu baru di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan dan menyatakan kebaikannya sungguh nyata di dalam hidup kita. Haleluya. Mari saudara kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan dan bersuka cita di dalam hadirat-Nya. Bersama-sama katakan, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kami angkat pujian kami bagimu Tuhan. Haleluya. Mari katakan, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian.
biarlah kekuatan kita hanya ada di dalam Dia. Tuhanku Maha Besar. Haleluya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari kita tinggikan Dia, Yesus Raja di atas segala raja. Bersama-sama katakan, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dengan iman katakan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Dengan iman kami memuji Engkau Tuhan. Dengan mulut lidah kami menyerukan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Kami besarkan Engkau Tuhan. Haleluya. Dalam setiap musim kehidupan kami ya Tuhan, satu hal yang kami percaya, bahwa Engkau Allah yang beserta dengan kami. Engkau Allah yang berjalan bersama-sama dengan kami, dan tidak sekalipun Engkau meninggalkan kami. Engkau Allah Immanuel. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap
Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu beserta dengan kami. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahan dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bersama-sama kita katakan, Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Shalom jemaat Tuhan, salam sejahtera. Terima kasih untuk boleh mengizinkan saya masuk ke rumah Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Rasanya indah ya, kalau kita mau lihat dari segi positifnya,
Dalam 3-4 bulan terakhir ini kita ada worship from home atau church from home, ibadah dari rumah, indah sekali. Seringkali kita selalu menggambarkan hari Minggu kita mesti pergi ke gedung gereja untuk bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi saat ini 3-4 bulan terakhir kita membuka rumah kita untuk bisa Tuhan hadir dalam rumah kita. Sukacita yang sama yang bisa kita rasakan di gedung gereja, kita rasakan dalam rumah tangga kita saat ini. Mungkin orangnya nggak begitu banyak seperti di gedung gereja, kita hanya mungkin bersama dengan istri dan anak-anak kita, bersama dengan keluarga kita, tapi tetap sukacita yang sama boleh ada di rumah tangga kita. Indah sekali kalau kita bisa katakan bahwa gerejaku adalah rumahku. Banyak orang sudah berkata-kata seperti itu, di mana gedung gereja itu rumah di mana spiritual rohani kami bertumbuh di sana. Tapi 3 bulan 4 bulan terakhir ini yang kita kembangkan adalah rumahku adalah gerejaku. Di mana keluargaku adalah jemaat yang Tuhan percayakan bagi setiap kita untuk bisa bertumbuh bersama-sama dalam pengenalan dan perjumpaan dengan Tuhan. Sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, izinkan kita boleh berdoa bersama-sama, satukan hati, minta Tuhan untuk bisa membuka hati pikiran kita. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih buat hari ini, hari yang Kau sudah ciptakan buat setiap kami. Kami memilih untuk bersuka cita di dalamnya. Dan hari ini pula kami membuka rumah tangga kami, keluarga kami ini Tuhan, untuk hadirat-Mu boleh ada di tengah-tengah sini Tuhan. Biar sukacita surga, hadirat ilahi boleh memenuhi ruangan hati kami Tuhan. Kehidupan kami bersama dengan pasangan kami, anak kami, keluarga kami, bahkan keluarga besar kami Tuhan. Biar sukacita yang boleh kami seringkali rasakan dalam ibadah di gedung gereja, kami rasakan juga dalam rumah tangga kami masing-masing saat ini. Kami membawa pulang dan kami bisa menghidupi hadirat Tuhan dalam kehidupan keluarga kami pribadi demi pribadi. Saatnya kami akan mendengar firman-Mu, kiranya Engkau berbicara, membuka hati pikiran kami, untuk kami bisa menerimanya, mengolahnya, dan bahkan melakukannya, mentaatinya dengan sepenuh hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah sangat tidak sabar gitu ya. Banyak istilah dalam 2-3 minggu terakhir, new normal. Semua pengen balik normal. Awal-awal mungkin senang gitu, dari biasa sibuk, terus bisa ada di rumah, tenang. Tapi setelah 2-3 bulan kayaknya resah gitu ya. Pengen ke Bali lagi, pengen lagi sibuk lagi, pengen lagi udah kangen macetnya Jakarta mungkin gitu ya. Tapi sabar. Sebentar lagi nanti ada protokol-protokol yang akan diadakan, nanti bisa kembali untuk bisa beribadah di gereja. Tapi seperti saya tadi katakan dalam pembukaan, indah untuk bisa menikmati hadirat Tuhan di rumah tangga, di keluarga kita masing-masing. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul The Journey of Faith, atau perjalanan atau petualangan iman. Seringkali kita berpikir kekristenan kita adalah kita dulu hidup lama, kelam, terus terima Tuhan, dibaptis, dan selesai. Itulah iman kita. Padahal semestinya saat kita memberi diri menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memberikan diri kita dibaptis, itu baru permulaan dari sebuah perjalanan rohani kita. A.W. Tozer menulis seperti ini, Faith is not a conclusion you reach, it's a journey you live. Iman bukanlah kesimpulan dari apa yang kita capai, tapi adalah suatu perjalanan yang kita jalani bersama dengan Tuhan. Saat kita mengatakan ya kepada Tuhan Yesus, itulah awal perjalanan kerohanian kita bersama dengan Tuhan. Watchman Nee menulis seperti ini, The Christian experience from start to finish is a journey of faith. Pengalaman Kristen dari awal sampai akhir dalam kehidupan kita adalah suatu perjalanan iman. Dan layaknya seperti kita berjalan dari satu titik A ke titik B, pasti banyak tikungan-tikungan, pasti banyak hambatan, pasti banyak halauan. Apalagi yang tinggal di Jakarta, sudah common, sudah biasa, sudah kenal dengan apa yang namanya macet. Mesti tahu apa yang namanya mesti sabar gitu ya. Demikian pula dalam perjalanan kerohanian kita bersama dengan Tuhan. Seringkali marketing yang tidak tepat untuk mencapai jiwa-jiwa datang ke gereja, ikut Tuhan. Pasti nanti kamu akan disembuhkan. Ikut Tuhan, kamu akan diberkati. Ikut Tuhan, semuanya pasti akan dibukakan. Ikut Tuhan, nanti semuanya akan seperti jalan tol. Lupa bahwa jalan tol pun ada harga yang mesti dibayar. Bahkan kalau kita tinggal di Jakarta, jalan tol pun seringkali, kerap kali lebih macet dari jalan-jalan biasa. Kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, layaknya gak perlu takut sama masalah. Layaknya gak perlu takut sama tantangan.
karena itu bagian dari kehidupan. Yuk kita buka sama-sama dalam Yohanes pasal 11. Hari ini saya akan mencoba merangkum, memberikan beberapa poin demi poin yang bisa kita pelajari dari Yohanes pasal yang ke-11. Ada sekitar 40-an ayat, pastinya tidak kita akan bacakan semua. Saya akan ambil cuplikan demi cuplikan cerita yang seringkali kita sudah dengar gitu ya, bahwa Lazarus meninggal dan akhirnya dibangkitkan sama Tuhan Yesus. Tapi seringkali kita dengarnya ya udah seperti itu aja. Kita lupa untuk mendalami lebih dalam, kita lupa untuk mengolah lebih dalam, kita lupa to digest, untuk bisa mencerna lebih dalam. Banyak sekali keindahan-keindahan dari pasal Yohanes pasal yang ke-11 ini. Saya membacakan dalam bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan ayat 1 berjudul dengan kematian Lazarus. Seorang yang bernama Lazarus tinggal di Betania bersama-sama dengan saudaranya Maria dan Marta. Maria ialah wanita yang menuang minyak wangi ke kaki Tuhan dan menyekanya dengan rambutnya. Suatu ketika Lazarus jatuh sakit. Yohanes 11 ayat 2 dalam terjemahan sederhana bahasa Indonesia mengatakan seperti ini. Maria ini yang akan meminyaki kaki Yesus dengan minyak harum dan mengusapnya dengan rambutnya. Lucu sekali gitu ya. Saya bacakan coba Yohanes 12 ya, kita buka Alkitab kita satu halaman. Yohanes pasal ke-12 ayat 1 sampai 3 dalam bahasa Indonesia masa kini. Yesus dituangi minyak wangi di Betania. 6 hari sebelum hari raya Paskah, Yesus pergi ke Betania. Di tempat itu tinggal Lazarus yang sudah dibangkitkan olehnya dari mati. Pasal 12 datang setelah pasal 11. Pasal 11 menjelaskan Lazarus sakit, meninggal dan dibangkitkan. Ini di pasal 12 ya. Jadi dijelaskan lagi, disinilah Yesus dijamu oleh mereka yang baru saja mengalami mujizat luar biasa. Saudaranya Lazarus bangkit dari mati. Dan tamu-tamu duduk makan bersama-sama dengan Yesus. Ayat 3 katakan, kemudian Maria datang dengan kira-kira setengah liter minyak wangi narwastu yang mahal sekali. Ia menuang minyak itu ke kaki Yesus, lalu menyekanya dengan rambutnya. Seluruh rumah itu menjadi harum karena minyak wangi itu. Kalau kita baca pasal 12, terus baru pasal 11, indah. Ada pengorbanan luar biasa. Tapi kalau kita memulai dari pasal 11, baru kita masuk ke pasal 12, kita akan pernah mendengar pertanyaan, kok bisa ya? Di pasal 11 ayat yang kedua, di mana ayat ini ditulis sebelum Yohanes 12 ayat yang ketiga, di sini katakan Maria ialah wanita yang menuang minyak wangi ke kaki Tuhan. Atau dalam terjemahan sederhana Indonesia yang akan diperjelas bahwa belum terjadi apa-apa sebelumnya. Ini luar biasa, ini dalam sekali menurut saya. Begitu saya baca ayat ini banyak sekali yang Tuhan seperti menggampari kehidupan saya gitu ya. Maria yang akan menuangkan dan menyeka dengan rambutnya minyak narwastu yang wangi harumnya dan mahal sekali harganya ke kaki Yesus. Tahukah saudara bahwa Maria bahwa Yesus akan membangkitkan saudaranya Lazarus? Di pasal 11. Karena kejadiannya baru nanti, ini baru di awal pasal 11, baru di ayat kedua. Dan sudah dikasih tahu bahwa Maria akan menuangkan minyak wangi yang mahal itu dan menyekanya dengan rambutnya ke kaki Yesus. Saya ada satu pernyataan yang menurut saya baik untuk kita renungkan. Sudah layak dan sepantasnya Maria memberikan yang terbaik jika dia telah mendapatkan jawaban dari permohonan-permohonan doanya. Tetapi sangatlah luar biasa untuk memutuskan memberikan yang terbaik walaupun atau meskipun belum mengetahui dengan pasti jawaban apa yang akan diterima. Yohanes pasal 11 ayat kedua menurut saya dalam sekali maknanya bagi setiap kita. Undangannya bagi setiap kita. Mampukah, maukah kita, relakah kita untuk tetap memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Apapun hasil dari doa-doa yang kita minta kepada Tuhan. Apakah Tuhan akan mengabulkan doa-doa kita? Apakah Tuhan akan menolak? Apakah hidup kita akan dipelancar? Hidup kita akan dibawa indah, manis, enak? Atau bahkan gak tahu jawabannya seperti apa? Tapi mampukah kita memutuskan saat ini bahwa apapun yang terjadi Tuhan, aku tetap akan memberikan yang terbaik kepada Engkau. Seringkali kita berdoa dengan klausa atau janji atau syarat-syarat seperti ini. Tuhan, jika kau izinkan aku melewati tantangan ini, contoh gitu ya, lewat gak kena COVID Tuhan di tahun ini atau sampai kapanpun,
Atau Tuhan, masalah keuanganku bisa kau bereskan, atau masalah hubunganku bisa kau restorasikan, atau masalah kesakitan bahkan kematian ini bisa kau tolong dan lewati aku, selamatkan aku. Maka Tuhan, aku akan mengikut Engkau lebih sungguh lagi. Aku janji deh Tuhan akan berdoa lebih sungguh. Aku janji akan baca Alkitab setiap hari. Aku janji bahkan untuk mulai terlibat dan bahkan lebih aktif dalam melayani-Mu. Seringnya kita berdoa seperti itu. Dan saya temukan saat saya membaca ini, ternyata saya pun banyak seringkali mendapatkan diri saya berdoa-doa hal seperti ini. Tuhan, kalau yang ini lewat, aku janji deh. Kalau kita boleh jujur, doa-doa semacam ini sebenarnya lebih berfokus kepada kenyamanan dan keselamatan diri kita sendiri. Dan doa kita tidak berfokus kepada Tuhan. Fokusnya kita. Bisa dikatakan dengan lebih jujur lagi bahwa doa seperti ini adalah doa-doa yang egois. Tuhan, yang penting kamu tolong aku aja. Bela aku deh. Berkati aku, lindungi aku, sembuhkan aku, selamatkan aku. Setelah itu nanti kita bisa ngobrol lagi Tuhan. We make a new deal, kita bikin persepakatan yang baru. Setelah yang ini, yang sudah krisis ini bisa kita lewati. Doa yang merupakan sarana komunikasi membangun hubungan berubah menjadi sebuah paksaan dan sebuah master dari manipulasi. Kita memanipulasi Tuhan. Doa-doa seperti ini penuh dengan syarat. Doa-doa seperti ini sebenarnya lahir dari keegoisan kita. Dan kalau kita mulai jujur sama diri kita sendiri, sebenarnya akar dari semuanya adalah dari ketakutan kita. Kita takut menghadapi realitas, kita takut menghadapi krisis yang sedang kita hadapi, sehingga kita memohon sama Tuhan. Bukan berserah, tapi memaksa Tuhan, memanipulasi Tuhan untuk bisa menolong kita. Itu yang saya katakan, what if atau jika adalah hasil-hasil atau buah-buah yang keluar dari benih ketakutan dalam kehidupan kita. Hanya iman, saya tulis di sini, hanya iman yang mampu melahirkan doa-doa penuh dengan kepercayaan dan penyerahan total kepada Tuhan. Bukan doa yang penuh dengan jika, tetapi doa-doa yang penuh dengan kata-kata walaupun atau bahkan meskipun. Saudara ingat cerita Sadrak, Mesak, Abednego, cerita yang klasik dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara-saudari semua gitu ya. Kalau sampai Allahku tidak menolong aku pun, aku tetap akan setia kepadanya. Di tahun 2020 ini, masih adakah Tuhan bisa menemukan di tengah-tengah kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan, iman yang boleh mengeluarkan, melahirkan, membuahkan doa-doa yang penuh dengan penyerahan total. Doa-doa yang penuh dengan satu keyakinan, Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup menolong aku. Tapi kalau sampai aku pun mesti melewati hal-hal yang pahit, hal-hal yang gak enak, aku tetap mau belajar untuk setia kepada Engkau. Ini yang saya katakan bukan lagi what if, tapi adalah even if, meskipun, walaupun. Doa yang seperti ini yang tidak tergantung sama keadaan situasi yang sedang kita alami. Mersimi punya lagu katanya, I know you are able and I know you can save through the fire with your mighty hand, but even if you don't, my hope is in you alone. Lagunya berkata-kata, aku tahu dan yakin Tuhan bahwa Engkau mampu dan sanggup untuk menyelamatkan aku dari bara api dengan tangan-Mu yang gagah perkasa. Tapi lagunya gak stop sampai di situ. Tetapi namun meskipun walaupun Engkau tidak Tuhan, pengharapanku tetap ada hanya kepadamu seorang. Saya berdoa berjemaat Tuhan boleh dikuatkan hari ini. Di tengah apapun yang dialami. Mungkin ada yang sedang mengalami krisis dalam kesehatan. Saya baru keluar dari rumah sakit beberapa minggu yang lalu. Saya pikir saya gak punya ketakutan lain gitu ya. Saya diingatkan 18 tahun lalu pertama kali saya menyerahkan diri saya dalam pelayanan total kepada Tuhan, full time ministry. Yang saya paling takutkan adalah hal keuangan, hal masa depan, bagaimana keluarga saya semuanya. Saya bergumul lama di situ. Saya rasa dengan anugerah Tuhan kita bisa lewati 18 tahun. Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan segala apa yang kami perlukan. Dan kami bisa melakukan apa yang menurut kami Tuhan panggil kami untuk kerjakan. Saya pikir saya sudah selesai, gak ada ketakutan lain.
Tapi dalam 1 bulan terakhir ini, dari bulan Mei sampai bulan Juni ini, saya mesti bergumul, melihat jujur dalam diri saya bahwa saya ada ketakutan. Saya takut sama dokter, saya takut sama rumah sakit, saya takut yang namanya obat bius, saya takut yang namanya operasi. Dan saya mesti melewati ini. Kemarin di awal bulan, dari bulan Juni ini, 2 operasi saya mesti jalani. Puji Tuhan selamat. Kalau Bapak Ibu melihat ada new normal dalam kehidupan saya, badannya lebih kurus, lebih kecil, bukan salah dari kameranya. Itu realitas, saudara. Turun banyak berat badan saya. Ada hasil yang baik yang keluar saat kita baru berani merendahkan diri kami dan menghadapi ketakutan yang mesti kita hadapi. Iman sebenarnya is not jumping into conclusions, but it is concluding to jump. W.T. Purkiser menurut seperti itu. Iman tidak melompat kepada suatu kesimpulan, tetapi iman justru memutuskan untuk kita mengambil langkah berikutnya. Seperti layaknya Petrus diundang Tuhan keluar dari kapalnya. Tuhan, apakah itu engkau? Tuhan Yesus mengundang, ya datanglah. Dan Petrus keluar dari perahunya, mengambil langkah pertama, menginjakkan kakinya ke laut yang bergelombang. Adakah iman kita temukan dalam kehidupan kita? Gak ada salahnya untuk kita bisa menyadari bahwa kita punya ketakutan dalam diri kita. Gak ada salahnya. Tapi saya berdoa kita tidak stop sampai di situ. Kita mau bergumul sama Tuhan, minta anugerah Tuhan. Tuhan bagaimana? Aku takut, jujur sama Tuhan karena layaknya Tuhan tahu keberadaan kita. Tuhan tahu isi hati kita yang paling dalam. Biar anugerahnya yang memampukan kita untuk bisa melahirkan iman dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa sesungguhnya gak ada yang lebih berkuasa, tidak ada yang lebih powerful dari Dia yang sudah menyelamatkan kita, yang oleh karena namanya kita diselamatkan. Jauh lebih besar Dia yang ada di dalam kita dari siapapun yang mesti kita hadapi di muka bumi ini, dari apapun yang mesti kita lewati. Kiranya itu menjadi pegangan iman bagi setiap kita. Kita lanjut di sini. Ayat ketiga dari Yohanes pasal yang ke-11. Kedua saudaranya mengabarkan kepada Yesus, Tuhan, saudara kami yang Tuhan kasih itu sakit. Dan ayat 4 berkata, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit ini tidak akan menyebabkan kematian. Ini terjadi supaya Allah diagungkan dan supaya karenanya anak Allah juga diagungkan. Ayat 5 mengatakan Yesus mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Saya ulang sekali, Yesus mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Tetapi ketika Yesus mendapat berita bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal di tempatnya 2 hari lagi. Sesudah itu baru ia berkata kepada pengikut-pengikutnya, mari kita kembali ke Yudea. Kalau kita nggak tahu tujuannya repot saudara gini. Kita baca ini kok aneh ya, kenapa gitu. Ini saya saat baca ini saya sampai diingatkan beberapa pasal sebelumnya di Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-1 sampai ke-3 hal yang mirip seperti pun juga terjadi. Katakan orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus ayat 3 dari Yohanes pasal yang ke-9. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kalau kita tahu tujuannya dengan jelas, kita akan punya iman yang jelas. Dikatakan di sini tujuan dari penyakit ini adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Di Yohanes pasal yang ke-11 sama dengan Yohanes pasal yang ke-9. Tujuan dari anak ini lahir buta adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan jelas di Yohanes pasal yang ke-11 dikatakan bahwa penyakit ini tidak akan menyebabkan kematian. Untuk segala sesuatu, kesukaan, kesuksesan, keberhasilan, kekayaan, kesusahan, kesakitan, kemelaratan, kelahiran, dan kematian. Untuk segala kakak semua itu semua saudara. Tujuannya jelas. Supaya Allah dipermuliakan. Andai saja kita menyadari hal seperti ini. Bahwa semua yang kita lewati, kalau kita diberikan promosi, kita boleh naik daun, kita boleh mendapatkan berkat Tuhan luar biasa. Ini semua bukan buat kita, tapi demi kemuliaan nama Tuhan. Layaknya pula kalau Tuhan izinkan kita melewati lembah yang paling kelam, yang paling dalam sekalipun, paling menakutkan, sakit, takut, resah, galau dan semuanya.
Andai saja kita sadar, kalau itu pun diizinkan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya berdoa kita akan menghadapi kehidupan ini dengan kacamata yang berbeda, dengan perspektif yang berbeda, dengan sikap hati yang berbeda, dengan iman yang berbeda. Iman kita tidak tergoyahkan mengikuti kondisi keadaan sekeliling kita, tapi justru iman kita yang akan mendikte kondisi situasi lingkungan kita. Yesus sengaja tinggal di tempatnya 2 hari lagi. Saya baca kata-kata seperti itu, Yohanes 11 ayat 6 itu, seringkali kita suka ngatur Tuhan ya. Kita suka, ini Tuhan tujuannya ini aja ya. Kita pengen bermain menjadi Tuhan dengan T yang kecil. Bahkan kita mendikte gak cuma tujuannya, tapi jalan mana yang mesti kita tempuh dan bagaimana caranya untuk kita mencapai tujuan tersebut. Belajarlah percaya kepada Tuhan bahwa tujuan dan rencananya ialah yang terbaik. Dan dia sungguh tahu cara, rute, dan jalan yang terbaik untuk kita menggenapi tujuan dan rencana yang mulia di dalam dan melalui kehidupan kita. Kita selalu katakan kata-kata to God be the glory. Hanya bagi Tuhanlah segala pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya mau ingat, tenanglah, santai, atau bahasa anak muda saat ini santuy katanya, lagi keren gitu katanya gitu ya. Marta, Maria, dan kita semua jemaat Tuhan yang sedang mendengarkan hari ini. Semua untuk kemuliaanku kata Tuhan. Ini tidak terjadi seperti yang kau pikirkan dan harapkan, tetapi semua untuk kemuliaanku. Mungkin caranya, mungkin rutenya beda dari apa yang kita harapkan. Tapi yakinlah bahwa semuanya akan datang kemuliaan bagi nama Tuhan. Allah sanggup untuk melakukan segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, dan untuk nama Dia bisa dipermuliakan di dalam dan melalui kehidupan kita semua. Kita lanjut sebentar ya, ayat ketiga. Kedua saudaranya mengabarkan pada Yesus, Tuhan, saudara kami yang kau kasihi itu sakit. Yesus mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Tetapi ketika Yesus mendapat berita bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal di tempatnya 2 hari lagi. Ayat 33, kita loncat ke bawah sedikit. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan orang-orang Yahudi yang datang bersama Maria itu menangis, hatinya sedih dan ia tampak terharu sekali. Atau dalam bahasa Inggrisnya, he's filled with anger, ada kemarahan, ada keterharuan yang besar sekali melihat respon dari Maria dan Marta dan orang-orang menangisi Lazarus yang baru saja meninggal. Yesus mengasihi mereka, Yesus mengasihi Marta, Yesus mengasihi Maria, Yesus mengasihi Lazarus, Yesus mengasihi Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua yang sedang mendengarkan hari ini. Tetapi mengapa ia menunda kepergiannya dan sengaja mengizinkan Lazarus sampai meninggal? Kita pikir saat Tuhan mengasihi kita, Dia akan meluluskan segala permohonan kita. Apa yang kita mau semua dikabulkan. Kita lupa apa definisi kasih yang sebenarnya. What is love? Apa itu kasih? Kita mencoba pergi sama dunia untuk mendefinisikan apa itu kasih yang semestinya lahir dari Bapa kita di surga. Kasih yang mula-mula. John Piper menulis seperti ini. Dunia tidak mengerti apa itu cinta atau kasih. Cinta adalah melakukan apa yang perlu untuk Anda lakukan untuk mengungkapkan kemuliaan Allah yang paling lengkap dan paling tahan lama di dalam Yesus. Dicintai berarti diperlihatkan kemuliaan Allah. Jika kita bukan orang yang berpusat kepada Tuhan, yang melihat Tuhan sendiri di dalam putranya Yesus Kristus sebagai harta terbesar, realitas yang paling indah, teman pengalaman dan Bapa yang paling memuaskan. Jika kita tidak seperti itu tidak masuk akal. Jadi kasih tidak selfish, tapi kasih tidak egois. Kasih semuanya, apapun yang mesti kita lewati untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Kasih yang sejati selalu memberi. True love gives. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah, diberikannya anaknya yang tunggal. Pertanyaan bagi setiap kita, sudahkah kita memperoleh kasih yang sejati itu dalam kehidupan kita? Bukan kasih yang meminta, bukan kasih yang memaksa, bukan kasih yang memanipulasi, bukan kasih yang memojokkan, tetapi kasih yang merelakan dan memberi, berkorban. Bahkan sampai perlu kita semua berbaret-baret, berteteskan air mata dan bahkan darah sekalipun. Kita beri semua yang terbaik karena kita mengasihi Allah kita. Love is the greatest of all. 1 Korintus 13:13 katakan seperti itu. Cinta, John Piper nulis lagi, adalah melakukan apapun yang harus Anda lakukan atau apapun yang
Allah harus lakukan dengan biaya sebesar apapun agar kemuliaan Allah dinyatakan. Tuhan gak cuma ngomong, diberikannya anak yang tunggal. Beri contoh teladan bagi setiap kita. Yuk layaknya kita mau mengambil teladan itu. Kita pun mau berkorban sebesar apapun untuk kemuliaan nama Tuhan. Ayat 14 saya akan rangkum sebentar lagi karena waktu di sini. Ayat 14 Yohanes pasal 11, karena itu Yesus berkata kepada mereka dengan tenang, Lazarus sudah mati, tetapi aku senang juga aku tidak ada di sana. Sebab lebih baik untuk kalian supaya kalian dapat percaya. Marilah kita pergi kepada Lazarus sekarang. Aneh ya Tuhan Yesus ya. Lagi sakit masih bisa diselamatkan, malah dia bertahan 2 hari, begitu dia sudah mati, yuk baru kita ke sana supaya semua saudara bisa percaya akan kuasa Tuhan. Seringkali justru the greatest tragedy, hal yang paling menyakitkan dalam kehidupan kita, itu hal yang bisa membuka mata kita lebih besar lagi kepada Tuhan. Kalau hidup biasa-biasa saja, kita seringkali cuek sama Tuhan. Kita ignore, kita gak sadar keberadaan Tuhan. Tapi saat kita mesti terperungkup, kita mesti masuk dalam pengalaman yang gak enak, sangat menyakitkan, sangat menakutkan. Mau gak mau mata rohani kita terbuka dan kita menengadah ke atas. Jadi bersyukurlah kalau Bapak Ibu seringkali kita diizinkan mengalami masalah. Mungkin itu caranya untuk Tuhan mendapat perhatian kita. Andai saja kita bisa menemukan Tuhan lewat masalah kita, apapun yang kita lewati semua akan worth it, semua akan berharga sekali. Asalkan kita bertemu dengan Tuhan. Jadi jangan pakai masalah untuk membawa kita jatuh, tapi pakailah masalah untuk membawa kita naik level yang berikutnya. Biar iman yang timbul bukan ketakutan. Ada kata-kata dari John Piper lagi, ini saya dapatkan saat saya di rumah sakit bulan lalu, bulan Mei. You were made for the glory of God, not just the removal of pain. John Piper menuliskan seperti itu. Kita semua diciptakan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan hanya untuk menghilangkan rasa sakit di muka bumi ini. Dapat kata-kata seperti ini di rumah sakit, benar-benar itu seperti ditaboki saudara. Saya sampai gak bisa ngapa-ngapain di rumah sakit, saya hanya buka tangan saya, menengadah ke atas dan meneteskan air mata. Ampuni saya Tuhan, seringkali yang saya mau hanya saya bisa lepas dari sakit penyakit. Saya lupa bahwa saya diciptakan untuk memuliakan nama Tuhan. Saya rangkum di sini katakan Yohanes 20 ayat 31. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 31. Saya percaya adalah tujuan Yohanes menulis Alkitab atau kitab Yohanes ini, dan saya juga percaya bahwa ini adalah tujuan dari kenapa Alkitab ini ada, yaitu tetapi semuanya ini ditulis supaya kalian percaya. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, tetap percaya dikatakan seperti itu gitu ya. Yesus adalah Raja Penyelamat, Anak Allah, dan karena percaya kepadanya kalian memperoleh hidup. Supaya setiap kita percaya bahwa ada Tuhan yang sungguh amat sangat mengasihi setiap kita. Dan oleh karenanya kita beroleh kehidupan yang kekal. Hidup kita diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Tuhan paling dimuliakan di dalam kita ketika kita menemukan kepuasan tertinggi di dalam Tuhan. Yuk izinkan kiranya doa saya bagi setiap anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang mendengarkan hari ini. Kita mau belajar untuk menghargai dan menikmati kehadiran Tuhan dan kesetiaan Tuhan lebih besar dari kekayaan dan kemegahan berkat-berkat Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Hargai pribadi Tuhan lebih besar dari keindahan berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur biar kebenaran firman-Mu boleh jatuh dalam setiap hati kami Tuhan. Dan Kau menemukan kami Tuhan boleh terbuka apa adanya di hadapan-Mu. Kalau masih banyak doa-doa yang kami kumandangkan penuh dengan syarat demi syarat di hadapan-Mu Tuhan. Biar kiranya Kau juga memampukan kami untuk bertumbuh dalam petualangan perjalanan iman kami bersama Engkau. Sehingga Kau bisa memampukan kami untuk berdoa Tuhan, walaupun meskipun apa yang kami mesti hadapi dan yang mesti lewati berbeda dengan pengharapan kami. Tapi kiranya iman pengharapan kami tetap sama hanya kepada Engkau seorang Tuhan. Biar Engkau ketemukan dalam kehidupan kami pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga yang mendengarkan kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biar dalam puncak gunung kemenangan yang paling besar maupun dalam lembah kekelaman penuh dengan perjuangan dan penderitaan yang paling dalam sekalipun Tuhan. Biar iman kami tetap berakar kuat hanya kepada Yesus yang menjadi penolong yang lebih besar dari segala-galanya.
Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga Bapa. Biar kiranya kami menjadi pelaku-pelaku firman yang senantiasa bisa memuliakan nama Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Hero salvation, purchase of God, born of His Spirit, was in His blood. This is my story, this is my soul, praising my Savior all day long. This is my story, this is my soul, praising my Savior. Submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my soul, praising my Savior all day long. This is my story, this is my soul, praising my Savior all the day long. Salam sejahtera dalam kasih Kristus, Jemaat Jelambar Timur. Hari ini kita berada pada minggu yang keempat, minggu yang terakhir pada bulan Juni. Kita telah beribadah di rumah-rumah kita masing-masing, udah kurang lebih 3,5 bulan kita berjalan. Adalah satu anugerah Allah yang menuntun kita, yang membuatkan kita betah untuk tetap beribadah walaupun tidak di gereja, tapi di dalam rumah-rumah tangga kita. Adalah satu anugerah Tuhan yang besar, kita patut mengucap syukur dengan keadaan yang seperti ini. Pagi hari ini setelah telah disegarkan dengan firman Allah, dan saya yakin sekali kita semua telah disegarkan dengan firman Allah. Bagaimana situasi yang terjadi yang kita mulai melihat di dalam rumah tangga pada Marta dan Maria. Tapi Tuhan selalu turun tangan, campur tangan,
dalam setiap persoalan yang mereka hadapi. Sebagai manusia sudah tidak ada jalan lagi, karena kematian telah memisahkan siapakah yang dapat membangkitkan selain Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita percaya kepada Allah. Allah sanggup mengadakan segala perkara dalam setiap persoalan kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi pada saat-saat ini di dalam rumah-rumah tangga kita, adakah kesusahankah, adakah kesenangankah, sakit atau sehat, kita percaya Allah juga tidak akan tinggalkan kami, seperti Allah tidak pernah tinggalkan Maria dan Marta. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di saat kita bersandar, berharap sepenuh kepada Allah, dengan tidak bimbang mujizat Allah terjadi dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Pada pagi hari ini saudaraku sekalian, kita bergumul berdoa terus kepada Allah, sehingga saatnya Tuhan tiba, kita akan kembali beribadah di dalam bait Allah yang Tuhan telah sediakan. Saya mengharapkan saudara sekalian untuk memperhatikan protokol di dalam tape siaran yang akan ditayangkan bagi saudara, bagaimana dikala kita masuk di dalam rumah ibadah. Ya, saudaraku sekalian, kita akan memperhatikan dan melakukan semua protokol yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga kita pun mendapatkan damai sejahtera. Di saat kita taat, damai sejahtera Allah menyertai kehidupan saya dan saudara. Terpujilah nama Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan menghampiri Allah untuk kita mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita berdoa biar Allah tolong dan menyertai kita sampai pada minggu depan kita bertemu lagi pada tanggal 5 bulan Juli. Ya saudaraku sekalian, masuk dalam perjamuan kudus. Kita dapat mempersiapkan diri kita supaya kita dapat masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh sukacita dan dengan hati yang gembira. Kita menghampiri Allah, kita berdoa, kita berterima kasih kepada Tuhan. Allah itu luar biasa. Di hadapan hadirat Tuhan, kami datang menyembah sujud Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau adalah Allah yang dahsyat yang selalu memeliharakan kehidupan kami dari hari ke hari sampai pada saat ini. Kami bersyukur hari ini kita boleh mendengarkan firman Allah, kalau dapat memberikan kekuatan kepada iman kita. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Allah. Hamba yakin sekali yang datang dengan kelemahan, yang datang dengan kekurangan, yang datang dengan ketakutan, bahkan dengan kebimbangan, di dalam nama Yesus Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan pertolongan, Allah menjamah kami semua. Dikala di antara kami ada yang sakit di rumah saat ini maupun yang sakit di rumah sakit, jamahan Allah menyertai kita sekalian. Terima kasih, terpujilah nama Allah. Hamba berdoa bagi mata pencarian jemaat Tuhan, apapun kegiatan yang mereka kerjakan untuk menambahkan nafkah hidup mereka, Allah Engkau memberkati. Penjualan lewat online, apa saja mereka menjualkan, Tuhan berkati Allah. Terima kasih, setiap orang yang bekerja akan mendapatkan makan Bapa. Terima kasih yang menaikkan syukur kepada Engkau, karena hamba percaya Tuhan tidak tinggalkan jemaat Jelambar. Hamba berdoa juga pada pagi hari ini, setiap persembahan tatangan mereka, ucapan syukur mereka maupun persepuluhan mereka, apa saja yang mereka bawa ke dalam bait Allah, Allah memberkatikan mereka dengan melimpah. Yang memberi maupun yang tidak memberi, berkat dan anugerah Allah mengalir bagi setiap jemaat pada pagi hari ini. Kami naikkan syukur dan kami mempersiapkan diri untuk minggu depan kami akan masuk dalam ibadah perjamuan kudus. Teguhkanlah iman kami, semangat berkobar di dalam jiwa raga kami, agar kami tetap setia dan setia beribadah kepada Allah. Terpujilah namamu Bapa. Ini adalah doa seru yang menaikkan kepadamu dengan keyakinan Allah tidak tinggalkan umat Jelambar. Pada siang hari mereka berjalan dengan tiang awan, pada siang hari mereka berjalan dengan tiang api, siang dan malam tiang awan dan tiang api itu menyertai mereka. Tuhan bernandakan Allah tidak tinggalkan jemaat Jelambar. Inilah seru doa di dalam nama Yesus hamba berdoa. Sebelum jemaat akan meninggalkan kembali aktivitas dalam rumah tangga mereka, terlebih dulu hamba memohon berkat Tuhan bagi setiap pribadi mereka pada saat pagi ini. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Anak, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus Engkau datang kembali. Haleluya, terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah selesai ibadah pada pagi hari ini. Saya yakin dan percaya semua kita diberkati oleh firman yang luar biasa. Sebelum kita kembali ke aktivitas kita, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan.
Doa rantai masih tetap dilakukan oleh gereja, yaitu dimulai pada pukul 6 pagi, pukul 12 siang, dan pukul 9 malam. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan maupun perpuluhan, dapat disalurkan ke rekening Gereja Betel Indonesia di bawah ini. Minggu depan kita akan masuk di awal bulan Juli. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Ibu Popi. Mari saudara, siapkan hati saudara, siapkan diri saudara untuk masuk dalam ibadah perjamuan kudus. Kabar gembira buat anak-anak sekolah minggu. Minggu depan kalian akan dilayani dengan luar biasa oleh kakak-kakak sekolah minggu, yaitu dalam ibadah online sekolah minggu yang dimulai tepat pukul 8 pagi. Saya menghimbau kepada orang tua, mari siapkan anak-anak saudara agar mereka dapat siap untuk hadir dalam ibadah online dengan penuh sukacita. Akhirnya, saya mengucapkan kepada seluruh jemaat GBI, mari kita tetap dukung dalam doa agar tiba waktunya kita akan bersama-sama berkumpul masuk di dalam rumah Tuhan, beribadah bersorak-sorai memuji Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, ingat protokol kesehatan masih tetap diperhatikan. Shalom saudara, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.